Halo teman-teman semua, welcome back to TNT, Tianjin Night Talk Show. Bersama aku, Timotius Saputra Gaul. Dan hari ini teman-teman, kita bersama tamu spesial kita kali ini, yaitu Pak Yoyos Setiawan. Halo Pak Yos. Halo, Wes, gimana kabarnya nih Pak? baik, Lancar semua ya Pak, urusannya Pak? lancar. Puji Tuhan, amin. Oke, nah teman-teman, bagi yang penasaran ya, Pak Yos ini adalah Head of Grahita Indonesia Digital. Itu adalah lembaga psikologi terapan ya, banyak cabang di Indonesia. Dan Pak Yos ini sudah sangat experience nih ya kan, membahas dan melayani masalah psikologis anak, remaja, pendidikan, sering banget dikasih motivasi, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya teman-teman pasti penasaran nih kan, tentang yang namanya kesehatan mental. Nah, Pak Yos, Timothy ini sering banget loh Pak, tengok tuh ya Pak, berita dan informasi di internet gitu, banyak banget nih wacana mahasiswa rentan Pak yang namanya mengalami kesehatan mental kan. Nah, Timothy coba cari nih masalahnya kan. Oh, beragam tuh, ada depresi ya, kecemasan, lalu khawatir, gangguan perilaku, masih banyak lagi. Nah, sebenarnya Pak Timothy sebenarnya masih bingung gitu kan. Beragam banget masalah ini, tapi semuanya itu kategorinya masuk masalah kesehatan mental. Sebenarnya apa sih Pak maksud dari kesehatan mental? Ya, kesehatan mental praktis aja. Namanya sehat berarti dia nggak sakit. Nah, ya. WHO sendiri mengeluarkan sebuah statement gitu ya. Kesehatan mental merupakan kondisi mental yang tidak ada gangguan atau kecacatan mental. Itu dirilis di medical news-nya di 13 April 2020. Dengan kata lain, nggak usah ribet-ribet. Apa sih sehat mental? Ya, kita nggak sakit mental kita. Seperti sama fisik kita. Kita baik-baik saja, merasa tidak ada yang sakit. Itu sehat mental. Cuman bedanya satu di fisik, satu di mental kita. Kira-kira gitu. Berarti Pak, kalau misalnya ya Pak, kalau kita bicara kesehatan ya, kita kan masih fokusnya banget nih sama kesehatan fisik ya Pak. Karena kan di masa pandemi ini ya kita fokus banget tuh harus vaksin, harus protokol kesehatan. Tapi banyak banget nih masalah yang ya, seperti Bapak sebutkan, Timothy juga bilang tentang depresi, kecemasan gitu. Apa itu bisa dijadikan gejala gitu ya Pak? Kayak misalnya kalau kita udah depresi nih, udah benar pikiran, oh ini tanda-tanda nih kita itu mengalami Pak kesehatan mental. Apa kayak gitu ya Pak? Ya, oke. Sama seperti COVID-19 ini, dia perlu ada yang namanya rapid test, antigen, PCR untuk mengetahui betul nggak sih dia itu terkena COVID-19. Nah, kita juga sekarang kebanyakan ya, sekarang dikit-dikit, aduh gue stres nih, aduh gue galau nih, aduh gue lagi nggak nyaman lah, gue udah depresi nih, gitu dengan semua keadaan. Tapi kita perlu sebuah data, sebuah hasil lab, sebuah alat ukur untuk mengetahui benar nggak sih kita ini sedang mengalami tadi ketidaksehatan secara mental. Nah, kami sebagai lembaga psikologi Grahita Indonesia yang tahun ini nih, bulan-bulan depan ini 25 tahun, kita membuat sebuah hasil baru karena pandemi ini, itu untuk mengetahui namanya best upset. Best upset ini untuk mengetahui bahwa kita benar nggak sih sedang kondisi kesehatan mental kita terganggu gitu. Jadi saya coba bantu ilustrasikan. Kalau kita berdiri nih di satu tempat, lalu ada burung begitu ya, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, kita lagi konsen nih. Itu burung lari sana, lari sini, mengganggu konsentrasi kita. Ini ngapain sih burung nih? Nah, ini yang namanya upset. Si burung itu nggak ada urusannya sama kita. Dia punya urusan sendiri. Tapi si burung itu berdua ribut, saling main segala macam. Tapi kita mulai apa sih ini burungnya? Itu namanya upset. Jadi masalah-masalah yang datang hilir mudik di tengah-tengah keberadaan hidup kita. Itu upset. Nah, lalu setelah upset biasanya orang mengalami yang namanya kecemasan. Ya. Kok burung nih ada terus kayak kemarin di Indonesia gitu ya, tiba-tiba di beberapa kota burung puyuh mati seketika. Ya, Banyak gitu. Padahal nggak ada urusan kita sama si burung.
Tapi kita mulai, khawatir, Iya. anxiety, mulai, ada apa ya? Kenapa ya? Nah, mulai. Nah, dari situ, lalu tiba-tiba itu, burung itu ada di ngiterin kepala kita tuh. Dia nggak hinggap, ngiterin aja. Nah, ketika ngiterin itu, kita makin konsen. Kenapa nih si burungnya? Itulah yang namanya stres. Iya. Waduh, mulai gitu. Kenapa nih? Dekat kita banget nih ya. Padahal tidak ada urusannya sama kita, tapi udah deket banget nih di atas kepala kita nih. Lalu yang terakhir, si burung itu hinggap di kepala kita. Wow, masalah. Kenapa si burung hinggap di kepala saya? Nah, itu adalah depresi. Nah, depresi ini yang akan mengakibatkan sebetulnya kesehatan mental kita sangat terganggu dan bisa membawa ke kesehatan mental yang tidak sehat secara serius. Jadi kesehatan mental yang tidak secara serius apa? Bisa mengakibatkan nanti yang namanya bipolar, schizophrenia, dan yang lain-lain temennya gitu ya. Halusinasi segala macam gitu ya. Nah, ini semua yang perlu kita tahu. Makanya kenapa perlu ada lab psikologi kita supaya tahu kesehatan mental kita gimana. Sama lah seperti cek darah. Kita gulanya udah mulai tinggi nih. Nggak perlu minum obat kalau baru mulai tinggi. Jaga makan. Nah, kalau dia hanya upset saja, dia nggak perlu ke psikiater. Dia nggak perlu banyak hal. Dia perlu kelola prioritas hidupnya, pola hidupnya untuk jadi lebih baik. Jadi untuk sampai dibilang, aduh, aku nggak sehat nih mentalku nih, itu perlu beberapa tahap. Ada upset, ada anxiety, ketidaknyamanan, lalu stres, lalu berikutnya depresi. Nah, depresi yang menerus, nah dia baru akan membuat kesehatan mental yang betul-betul tidak sehat. Dalam arti bukan gangguan mental, tetapi sakit mental. Kira-kira begitu gambarannya. Menarik banget ya Pak ilustrasinya ya. Jadi Timothy jadi tahu gitu, ternyata ada tahapan-tahapan dari kesehatan mental yang ringan ya Pak ya, kemudian menuju yang lebih berat gitu ya Pak. Dan paling sering ya Pak Timothy itu bisa analogikan ya, kan kadang Timothy nengok informasi aja itu di sosial media gitu tentang pandemi, situasi makin buruk ya, banyak yang meninggal gitu, apalagi banyak yang mudah menular. Nah, itu bisa bikin khawatir semua orang tuh. Waduh, nih aku mau travel harus banyak pertimbangan tes ya, terus interaksi dengan orang juga. Nah, apalagi kalau misalnya masalahnya semakin berlarut gitu Pak ya. Nah, kalau misalnya nih Pak untuk masalah yang ringan-ringan nih Pak, ini kan populer gitu ya, banyak yang bahkan pun nggak terlalu mempertimbangkan gitu untuk ngambil tindakan karena misalnya ya nanti kalau cuman ya upset doang gitu ya, cuma kecewa doang paling ya sehari kemudian udah lewat lah gitu ya Pak. Tapi sih memang takutnya ini ya Pak, kalau masalahnya pun semakin berat dan kita pun nggak sadar gitu kalau kita tuh udah di stage mana nih, udah di stage anxiety kah, stres sampai depresi. Nah, untuk mahasiswa nih ya Pak, gimana Pak kita itu bisa menjaga Pak performa kesehatan mental kita itu supaya jangan sampai ya Pak kita bisa sampai stage yang serius ini Pak. Jadi sangat normal sekali ketika kita sedang pandemi ini merasakan gangguan-gangguan tadi, gangguan-gangguan secara psikologis. Coba deh sekarang kita nih cubit diri kita, sakit nggak? Sakit, pasti, karena kita masih manusia. Wajar kalau kita sekarang ini bingung, karena pandemi ini sebetulnya bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi dan masalah psikologis. Nah, sehingga sangat perlu, makanya kenapa Grahita Indonesia mengeluarkan tadi best upset, supaya kita masih tahap ini nih, oke nih. Tapi sebetulnya ada satu rahasia yang bisa membuat kita sekarang ini tenang. Tenang itu adalah kuncinya. Nah, saya punya slogan satu, Grahita Indonesia juga punya slogan, open heart and eyes. Buka hati dan buka mata.
Jadi untuk menghadapi segala sesuatu, jadilah tenang. Itu kuncinya. Itu yang pertama. Jadilah tenang. Setelah tenang, open eyes. Coba lihat. Nah, Tianjin itu saya lihat gitu ya. Saya pernah beberapa kota di Tiongkok sudah saya kunjungin. Tapi saya belum ke Tianjin. Cuman saya waktu lihat di Tianjin ini ada satu perpustakaan modern yang sangat terkenal di ICE, gitu ya. Open heart and eyes. Setelah buka hati tenang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Habis itu pakailah mata kita untuk melihat dan berpikir. Karena belum tentu tadi si burung itu hinggap di kepala kita, belum tentu. Mungkin saja dia sudah, waduh, kayak kemarin PPKM. Siapa yang nggak keder? Keder ya. Apalagi, waduh, saudara kena ya. Wah, ini temen ya. Ini gini. Wah, itu mulai mungkin stres si burung, tapi belum di kita. Apa yang harus kita lakukan? Jadilah tetap tenang, gunakan akal sehat kita, jaga kesehatan, jaga yang seharusnya sudah dipikirkan oleh yang harusnya memikirkan, yaitu Satgas Covid dan yang lain-lain. Kita minta taat aja sebetulnya. Jangan berpikir lebih dari yang bukan bagian kita. Kira-kira gitu. Nah, lalu sangat penting yang namanya me time. Me time itu sangat penting. Jadi ada orang-orang yang sekarang ini namanya circle toxic. Waduh, ketika melihat berita, melihat apa, itu mulai cemas. Nanti gimana ya? Waduh, ini saya udah deket nih ya. Waduh, ini tetangga saya ya. Wah, itu circle toxic itu terus mengelilingi kita. Apalagi kita ini mahasiswa. Pasti dong, saya ngerasa nih kok belum belajar di sini nih. Udah semester berapa nih? Ini sampai kapan nih? Itu terus menghantui. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu membuat sebuah keputusan. Nah, keputusan itu bagaimana? Ada sebuah kesadaran, ini ya teori dari Bloom and David Catwalk ya, yang teori dari kesadaran afektif domain. Pertama, kita harus menerima receiving, menerima kenyataan yang ada ini. Ketika kita tidak menerima, kita akan terus beradu. Yang kedua, kita harus partisipasi. Ada respon. Bagaimana respon kita? Respon ini paling penting. Karena setelah respon, kita akan melakukan penilaian dan menentukan sikap. Pilihan kita seperti apa. Lalu setelah kita menentukan sikap, kita mengorganisasi. Oh ya ini gini, di manajemen. Habis itu, ada yang namanya pembentukan pola hidup. Jadi, bentuk karakter. Karena begini, saya lihat, kalau kita lihat di pandemi ini, ada yang hancur nggak? Ada. Tapi ada yang makin baik nggak? Ada. Jadi pilihan ada di tangan kita. Pertama, mau tidak mau kita harus menerima kondisi ini. Yang kedua, kita harus punya respon tadi, open eyes kita dengan baik. Lalu kita lihat nilai sendiri dan tentukan sikap yang pas untuk kita. Setelah itu mulailah dijadwalkan, diorganisasikan. Diprioritaskan yang mana? Jadwalkan apa? Nah setelah itu, pola itu akan membentuk pola hidup kita sehingga kita bisa tetap nyaman. Rebahan boleh. Tapi selain rebahan, yuk apa yang kita bisa produktif di situ? Sehingga circle-nya kita ubah. Menjadi suatu circle yang positif. Saya banyak dengar testimoni di YouTube gitu ya, banyak talk show dan yang lain-lain begitu ya. Mungkin yang ada beberapa artis yang sudah, oh kok ini begini. Tapi ada satu orang yang saya dengar gitu, dia bilang ya cukuplah 3 bulan sampai 4 bulan pertama. Habis itu ya saya tidak bisa begini terus. Saya mulai, walaupun ada atau tidak ada, saya buat. Itu oke. Jadi coba 5 langkah ini coba diterapkan. Karena apa? Sekarang ini bukan soal motivasi lagi.
Tetapi cobalah dari motif dulu. Motifnya apa? Motif untuk survive. Ada yang namanya dalam psikologi itu motif of intelligence to survive. Jadi inilah yang kita butuhkan sekarang. Dan manusia itu adalah makhluk yang luar biasa untuk bisa beradaptasi dengan sangat baik. Jadi tinggal kita punya pilihan. Hidup ini sebuah pilihan. Jadi itulah me time yang harus kita lakukan. Yang selama ini, aku me time perlu kemana? Wah, perlu jalan-jalan, perlu hangout. Nah, coba me time-nya kita rubah polanya. Motifnya kita rubah. Motivasinya sama untuk kita supaya bisa relaksasi, balancing. Kalau main layangan tuh nggak ditarik terus gitu ya, putus sama-sama. Dikendorin, diulur, nanti tarik lagi. Nah, me time kita mungkin berubah dari motivasi yang dari motif yang biasa ke motif yang baru, new, normal, tapi motivasinya sama. Kira-kira begitu, mungkin bisa menjawab. Yes, keren banget nih Pak ya. Jadi ada gitu Pak ya langkah-langkah kita bisa menjaga kesehatan mental kita ya Pak ya. Mulai dari kita accept ya condition yang ada gitu. Jangan sampai kita merasa aku bisa deh melakukan sesuatu yang ini, tapi kita enggak accept kondisi yang sekarang, misalnya pandemi kan harus banyak adaptasi, lalu respons ya, kemudian kita evaluate tuh kita sekarang ada di mana, kondisi kita kayak mana, apa yang kita hadapi sekarang, apa yang perlu kita ubah, lalu kita organize ya Pak. Banyak yang harus kita atur, karena sesuai pandemi ini nggak ada yang pasti ya, semuanya itu selalu berubah. Apalagi sekarang PPKM semakin tak menentu, kadang dibuka, kadang diturunin levelnya, kadang dinaikin, banyak kali larangan. Itu dia tuh, kita juga mesti manage ya, pola hidup kita juga pasti bisa berubah deh. Kita harus adaptasi sama kondisi, kita harus pakai masker terus, harus patuh sama peraturan. Dan juga nih secretnya dari Pak Yos nih kan, keep calm. Nah, tenang ya kan, barulah kita open eyes. Nah, barulah kita bisa menjaga performa kesehatan mental kita. Nah, Pak Yas, ada satu nih Pak, Timothy penasaran nih. Apakah dari masalah kesehatan mental itu ya Pak, apa bisa berhubungan Pak sama berpengaruh buruk sama kesehatan fisik gitu Pak? Kayak misalnya kan kalau kita ada stage yang dimana kita sampai ada gangguan perilaku, misalnya kita sampai susah tidur gitu. Apakah pengaruhnya itu sangat besar Pak untuk fisik kita sendiri? Ya, pasti sangat besar karena Ya. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan, makhluk yang ada diberikan intelektual, afeksi, dan sosial. Nah, ketiganya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, semuanya itu punya keterkaitan yang sama, intelektual, emosi, dan sosial. Sehingga sebetulnya rumusnya, resepnya satu. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam arti, ketika hati kita gembira, itu semua akan oke. Tetapi kalau kita sudah tidak punya semangat, itu bayangkan saja, tulang-tulang kita bakal kering. Nah, itu sangat mempengaruhi. Jadi, kuncinya adalah hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah, itu mengeringkan tulang. Buatlah hati kita selalu dalam kondisi yang happy. Nah, ada perbedaan antara termometer sama termostat. Termometer itu mengukur suhu. Yang sekarang jadi marak, mau di mall, mau di mana, begitu ya. Oh, ini suhunya nih, segini, segini, segini. Tapi ada satu lagi di luar termometer, itu adalah termostat. Biasanya orang-orang yang suka hobi ikan, akuarium, wah itu tahu tuh. Jadi dia menjaga suhu itu tetap sesuai dengan yang diinginkan. Oh, misalkan mau suhunya 38, 38. Nah, kita perlu bukan hanya jadi termometer, tetapi kita perlu mengubah pola pikir kita bahwa kita ini termostat untuk apa? Untuk emosi kita, untuk semua yang datang dan pergi menghampiri kita. Kita jaga stabil. Ada yang perlu difilter,
ada yang sebelum masuk di filter perlu dibuang, toxic people, toxic circle tadi. Ada juga yang positif yang perlu kita masuk. Jadi semua itu pada pilihan kita. Kira-kira seperti itu. Bangun nih Pak ya, karena kalau misalnya sampai nih Pak masalah kesehatan mental yang sebenarnya ada langkah-langkahnya sampai kita pun mengabaikannya, jadi malah kena sakit fisik juga, itu yang merugikan diri kita sendiri gitu ya. Nah, betul banget nih, jadi tergantung kita sendiri ya, Pak, kita tuh harus mengerti gitu, ada orang-orang yang toksik ya, yang mau mempengaruhi hidup kita itu lebih buruk. Nah, kita tuh harus ambil tindakan langsung tuh, singkirkan orang tersebut ya. Nah, baru ubah nih kondisi hati kita lebih happy gitu kan, lebih positif deh menengok sama keadaan gitu ya, Pak. Nah, ada satu kasus nih, Pak. Timothy ini menarik banget ya, Pak, karena anggap deh Pak ya, Timothy misalnya nih mengalami masalah kesehatan mental ya Pak, dan Timothy itu mungkin sudah mulai gelisah nih ya kan, aduh kayaknya sudah mau nih Timothy ambil tindakan untuk mengatasinya. Anggaplah Timothy gagal kembali sampai masuk ke stage yang lebih serius. Nah, Timothy mau nih Pak misalnya ya, mau mengutarakan deh ke orang yang Timothy kenal, misalnya teman atau saudara. Tapi nih ya Pak, banyak mungkin kebanyakan mahasiswa yang malu Pak dalam mengutarakan masalah yang dipunya gitu, karena prasangka sekarang kan masalah ini semakin populer, jadi dia nggak biasa gitu, jadinya saat kita utarakan malah nanti takutnya dianggap jadi masalah kecil, ya elah masalah gitu doang lu harus lebay gini gitu kan. Ataupun misalnya nih ada yang mau konsultasi nih lah misalnya kan ke psikolog atau orang yang lebih expert gitu kan, nah, muncul pula nanti overthinking atau over ya, kok gue lebay banget ya cuma masalah gini doang harus seserius ini gitu Pak. Nah, gimana gitu Pak kita itu bisa gimana ya menyampaikan dan mendapat bantuan yang tepat gitu Pak? Ya, mahasiswa itu dalam tanda kutip ya, Ya. kan kalian semua mahasiswa nih. Dalam tanda kutip, kalian itu sebanding sama Tuhan. Dalam tanda kutip loh ya. Ya. Tuhan itu maha esa, maha penyayang, maha pengasih, maha kuasa. Semua maha-maha, kecuali mahasiswa. Ya. Betul ya? Nah, si mahasiswa ini pakai kata maha dengan kata lain. Mahasiswa ini bukan lagi siswa dan pelajar yang dalam taraf dari TK, SD, SMP, SMA. Tapi sudah maha. Sehingga setidaknya si mahasiswa ini pasti setiap pribadi beda-beda. Saya hargai. Ada orang yang mau langsung terbuka, ada orang yang seperti Timothy bilang, aduh jaga ya jangan. Tapi namanya mahasiswa. Dengan sekarang ini sumber bisa dapat di mana-mana. Dia bisa punya tadi penilaian dan menentukan sikap mengorganisir. Oh ya, saya coba deh channel ini. Ada podcast, ada YouTube, ada segala macam. Dan juga seperti sekarang ini, bikin konten, mahasiswa, apa. Dan saya pikir ini sebuah sarana. Dan sebuah solusi untuk mereka-mereka juga bisa mendengar, melihat, mencari. Nah, mahasiswa ini adalah orang-orang yang sudah tidak perlu lagi untuk apa? Untuk disuapin. Tapi dia malah perlu cari, oh ya ini sehat, ini kurang sehat. Logic thinking-nya sudah bermain baik. Apalagi jurusan yang kita pilih itu adalah jurusan yang kita suka. Nah, itu sudah oke berarti, sehingga apa? Jangan terlena bahwa kita ini, aduh, aku masih butuh orang tua ya, aku minta. Sekarang ini adalah satu proses apa? Motif intelligent development. Jadi bukan soal IQ-mu berapa, bukan soal EQ-mu berapa, tetapi motif of intelligent development MIDP-mu itu berapa? MIDP itu apa ya? Itu perkembangan moral, mental, dan kemampuan sosial untuk apa? Kesadaran kita berusaha berkembang sampai pada suatu titik maksimal. Seorang koki yang handal, master chef, disiapin.
Dia nggak dulu, ini gimana ya, nggak ada. Ya kamu create lah sendiri. Ini barang-barang semua ada. Mahasiswa semua sudah punya tools. Bayangkan saja loh, Indonesia itu agak lebih dari cukup. Kalau internasional 5 pelajaran gitu. Indonesia 13 pelajaran. Ya. Kamu tahu banyak toolsnya. Oh silakan, walaupun sedikit-sedikit tahu. Oh ya, pakailah itu semua untuk apa? Tadi, untuk kita mendevelop, bukan hanya survive, tapi kita mendevelop untuk apa? Untuk menjadi maksimal, menjadi bijak. Itu kembali lagi pilihan di kita. Jangan cengeng. Karena apa? Mahasiswa. Jangan manja. Karena apa? Kalian proses untuk dewasa. Apa yang dikatakan oleh pendiri bangsa ini betul adanya. Soekarno bilang, kirimkan pemuda, maka aku akan menggetarkan dunia. Ya bukan pemuda yang lebay, bukan pemuda yang, wah aku pemuda nih, oh mau disiapin, enggak. Tapi pemuda-pemuda yang punya tadi intelektual untuk mendevelop, bukan cuma oh tahu oh, saya pintar loh. Terus kalau lu pintar mau ngapain? Ya berbagilah, bermanfaatlah buat yang lain, buat lingkungan, buat sesama dan buat bangsa. Kira-kira begitu. Jadi kalau mahasiswa, saya ngomongnya agak keras. Jangan cengeng. Ya. Kalau kamu tahu, kamu nggak nyaman, ya semua orang punya kepribadian masing-masing. Dan itu kita harus hargai. Tapi sumber itu banyak sekali. Sekarang ini banyak sekali. Kamu di YouTube bisa, kamu di podcast bisa, kamu hubungi lembaga psikologi pun online sekarang. Grahita Indonesia Digital. Kenapa namanya jadi digital? Karena platformnya bisa digital. Mau sampai ujung bumi pun bisa. Jadi silahkan saja. Lalu kalau kami, karena lembaga psikologi, jelas ada izinnya, ada hak kekayaan intelektualnya malah, pasti ada yang namanya kode etik. Sama seperti dokter. Pak, tolong ya saya nggak mau vaksin, bikinin saya suatu. Jawab, oh salah, maaf saya nggak bisa, karena saya punya kode etik. Nah itu, ketika kamu ngomong kepada orang yang tepat, nggak mungkin seorang psikolog, Pak saya begini, walaupun dia lebay, nggak mungkin, oh lu lebay aja lu, gini cengeng banget. Enggak, itu perasaan yang harus apa? Harus dihargai. Kadang-kadang orang itu perlu didengar. Jadi selain itu, saya yang mendengarkan semua ini dengan ada persekutuan, perkumpulan begitu ya, jadilah teman-teman yang positif. Jadilah teman-teman yang memberikan kebermanfaatan. Sekecil apapun gangguan temanmu, itu gangguannya pada dirinya, bukan pada diri kita. Tidak bisa menyamakan nilai kita dengan nilai orang lain. Itulah namanya toleransi. Itulah namanya menghargai. Bineka Tunggal Ika. Berbeda namun punya satu tujuan yang sama. Kira-kira begitu. Bagus banget nih Pak. Yang Timothy nangkap itu ya Pak, ya kita sebagai mahasiswa ya Pak, kalaupun kita punya masalah yang kita punya itu, kita punya banyak media nih, punya banyak sumber yang bisa kita jadikan solusi buat masalah yang kita punya gitu. Ya jangan sampai kita tuh sampai apa ya, diam aja deh, cuman terima tuh aku punya masalah terus nggak ada dicari solusinya. Padahal banyak banget tuh, selain kita misalnya sharing sama teman, sama orang tua, ataupun konsultasi, di media online pun banyak, ada banyak banget tuh di YouTube ya yang memberikan saran, misalnya ada self healing gitu kan, ada kegiatan lain juga. Teman-teman pun bisa tuh ikut organisasi, misalnya ikut komunitas, semuanya itu pasti membuat teman itu bisa menyelesaikan deh masalah kesehatan mental. Meskipun nggak sesimpel nih yang kita bayangkan gitu kan, misalnya masalah kita bercabang, tapi dengan kita memutuskan untuk menilai diri kita itu punya masalah, kita mau mengambil tindakan, nah situlah ya Pak kita bisa mengalahkan ya masalah ini. Karena aduh kalau masalah ini terus berlanjut ya sayang banget, kita tuh punya kesempatan yang besar nih dari stage pertama cuman absen doang. Nah dari situ kesempatan terbesar kita itu bisa mengalahkan deh tentang masalah kesehatan mental. Nah menarik banget juga nih Pak, Timothy juga penasaran sama Pak bilang mengenai apa ya, kita sebagai orang juga pun, kita sebagai teman yang positif ya Pak, kita bisa menjadi
teman yang baik buat orang lain nih Pak. Nah, Timothy yang penasaran nih Pak, kalau misalnya kita itu ya Pak, tahu deh ada teman kita, ada orang yang kita kenal tuh Pak, mengalami masalah kesehatan mental. Nah, ada tips nggak Pak cara kita itu ya? Kan kita tuh sebagai orang awam ya Pak, maksudnya kita nggak terlalu ngerti deh masalah psikologi kan. Timothy kan majornya chemical engineering nih, nah, nggak tahu tuh tentang psikologi sama sekali. Nah, buat orang awam kayak kita itu Pak, kayak mana kita bisa membantu teman kita tanpa istilahnya ya Pak menyerang privasi gitu Pak, karena takutnya jadi defensif ya Pak, jadi maksudnya nggak mau bicara lagi gitu kan, kayak lu ngapain ngurusin urusan gua gitu kan, sosok ikut campur lu. Nah sampai kayak gitu pun kita jadi nggak bisa lagi dibantu orang ini kan. Nah, gimana itu Pak untuk membantu orang lain Pak? Saya setuju. Ada yang punya masalah, malah dia lebih tenang daripada temennya nggak punya masalah, dia yang lebih heboh. Iya. Gitu. Ada. Jadi pertama-tama jadilah teman yang baik. Teman yang baik itu adalah yang mengerti teman kita. Jadi bukan tahap menolong nih ya. Baru teman yang mengerti teman kita. Nah, saya punya ilustrasi begini. Cantik itu relatif. Sangat relatif cantik itu. Nah, kalau mungkin saya tanya 10 orang yang ngomong cantik itu beda-beda. Sampai satu kali ada yang menurut saya sangat lucu. Kalau menurutmu cantik itu gimana? Oh, dilihat dari kelingkingnya. Kelingking. Aneh, tapi ya menurut dia itu cantik. Nah sekarang, kita punya teman yang bermasalah. Kita mau menolong dia. Menurut versi kita menolong dan versi dia mungkin bisa berbeda. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita perlu punya ekstra personal. Maksudnya ekstra personal apa? Satu kondisi kita mau berkorban untuk dia. Ya, bukan hanya untuk teman kita. Sekarang ini kan kita harus hidup mau repot ya. Susah kalau kita mau hidup nggak mau repot, mau praktis-praktis saja. Ya kalau mau praktis nggak mau repot, ya tinggal di 2x1. Sudah mati, itu nggak repot. Ya. Tapi kalau masih hidup ya masih harus repot. Ya hidup harus repot. Seperti kamu bilang, saya setuju banget. Hidup itu bukannya hanya enak-enak dan senang-senang. Bukan hanya praktis-praktis saja. Tapi juga harus berjuang, harus berproses, harus bersusah-susah dulu, baru senang-senang kemudian begitu. Nah, jadi pertama kita harus mau repot. Repotnya apa? Ya repot mengenal teman kita. Lalu yang kedua, setidaknya kita hadir di sisinya. Bukan untuk kita masuk dalam kehidupan. Kita hadir dalam sisinya. Ini ada kejadian yang baru minggu kemarin. Ada seorang temennya ini teman SMA, anaknya sudah kuliah. Tapi karena sama-sama, wah temennya ini mengalami satu kasus yang serius. Nah, dia mulai yang konsultasi ke kami. Kita bilang, oh iya, kalau kamu mau teskan dia, sih oke. Tapi harus dia juga oke. Jangan terpaksa. Kalau tidak ada kesadaran juga percuma. Mau tahu data, oh kamu loh sakitnya ini. Tapi kalau dia nggak mau obatin setelah tahu, buat apa? Susah-susah. Iya. Jadi pertama pendekatan dulu. Oh setelah nerima kita mulai masukin. Sekarang ini tidak ada yang menolak kebaikan. Jadi jadilah teman yang baik. Kebaikan itu bisa dilihat oleh orang buta, bisa didengar oleh orang tuli. Tadi dengan tulus hati. Bukan kita mau show off, tapi kita mau repot karena kita punya ekstra personal. Mau apa? Mau melayani dia. Dia loh, subjek, bukannya objek. Jadi nggak langsung nih, oh aku mau tolong ya, kamu harus begini. Belum tentu. Ya sama lah, kalau di bidangnya masing-masing ya ketemu soal, nggak langsung bisa selesai. Kalau orang sakit begitu ya, nggak satu kali minum obat langsung selesai. Butuh yang ada namanya terapi. Butuh ada yang namanya, oh antibiotik itu harus diminum 1 kaplet baru bisa. Gitu. Jadi macam-macam. Nah,
Yang pasti kalau diri kita mau menolong menjadi teman, jadilah teman yang baik. Pertama, mau repot. Yang kedua, ekstra personal kita harus tinggi. Sabar. Ya, tenang. Di dekatnya sedikit-sedikit. Ada yang lebih cepat. Oke. Ya. Jadi disesuaikan. Ya, semuanya itu seperti kata Kak Cantik. Jadi semuanya tidak punya rumusan yang sama. Jadi berbeda-beda. Kira-kira seperti itu. Bagus banget nih Pak ya, karena ya kalau kita sampai gitu kenal sama orang yang mengalami masalah tapi kita nggak mau bantu, waduh kalau sampai lebih serius ya takutnya kita merasa guilt ya Pak ya, karena aduh aku punya kesempatan nih sebenarnya karena mungkin sudah kenal dekat gitu ya, jadi banyak ya Pak, kita tuh harus sabar ya, pendekatan dulu, kita cari dulu nih mungkin akar masalahnya ini gimana sih mulainya gitu ya Pak, jangan sampai kita langsung merocos saja langsung kamu seperti ini ya, kamu seperti ini, aduh bahaya. Langsung nanti kita aduh udah mungkin dijauhin gitu ya Pak ya. Nah, terus ada ekstra personal gitu ya Pak, kita harus setelahnya mengorbankan diri kita deh, kita mau mendengarkan pembicaraan dia, mendengar semua keluh kesahnya, supaya apa ya Pak, kita tuh mengerti ya Pak semua apa yang menjadi masalah dari teman kita itu ya Pak. Ya, Timothy dapat banyak banget sih Pak ya tentang kesehatan mental ini, karena berbagai macam masalah yang Timothy hadapi pun Timothy coba secara pelan-pelan gitu. Timothy pun nggak tahu gitu awalnya ternyata ada stage-stage gitu kan. Timothy pun awalnya upset banget nih Pak ya kan. Eh, tidak bisa pergi international travel gitu kan. Terus mungkin Timothy mulai gelisah ya kan, karena waduh nih kedepannya gimana nih, Timothy kuliah nggak bisa praktek, nggak bisa apa gitu kan. Nah, tapi syukur juga Timothy bisa mencari solusi gitu kan. Seperti yang Mak bilang juga, kalau misalnya sudah sampai stage seperti itu, dari kita nih, kita punya kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya ya. Timothy mulai join nih Pak, organisasi ya kan, mulai join banyak aktivitas juga. Kadang ya Pak, kalau kita pun sendiri pasif ya, nggak mau cari solusinya, ya kita repot sendiri gitu kan, malah kita pula nanti yang mungkin blame orang lain atau kita blame diri sendiri, itu lebih parah lagi sih Pak. Oke teman-teman, masih seru banget nih kita ini ya, share dan talk semua dengan Pak Yos mengenai kesehatan mental. Nah, kita akan masuk sesi selanjutnya, yaitu sesi rumpiin aja. Nah, teman-teman, sesi rumpiin aja ini jadi sudah disiapkan nih banyak pertanyaan ya untuk Timothy sama Pak Yos nanti akan saling menanya. Cara nentuinnya itu nanti aku sama Pak Yos nanti akan sweet nih ya kan, gunting batu kertas. Siapa yang menang berhak bertanya ke yang kalah. Oke Pak Yos ya, Pak Yos paham ya Pak? Baik. Oke. Ya, jadi pertanyaan sudah disiapkan oleh tim. Ini udah dikirim ya Pak ke Pak Yos ya. Udah ya Pak ya. Boleh dimulai nih Pak. Oke. Oke, ayo Pak, sweet Pak. Ya, 1, 2, 3. Oke, udah siap nih ya Pak ya. Pertanyaan pertama nih juga ya Pak. Bapak Yus pernah nggak Pak berpikir bahwa penyakit mental itu adalah hal yang aneh gitu Pak? Yang weird kali, yang aneh gitu Pak. Menurut saya, hidup itu nggak usah dibuat sulit. Hidup itu ya kehidupan. Ada saatnya sehat, ada saatnya kurang sehat. Jadi pernah nggak berpikir penyakit mental itu adalah hal yang aneh? Nggak, saya nggak pernah berpikir bahwa penyakit mental itu adalah hal yang aneh. Tetapi penyakit mental itu seberapa sakitnya itu menjadi perhatian khusus. Untuk apa? Ya. Untuk diobatin. Ya, jangan sampai sakit klinis. Kenapa? Ya semua bisa sakit. Sakit badan, sakit pikiran, sakit mental. Sama seperti makan, minum, ya itu adalah siklus kehidupan. Jadi nggak aneh. Tetapi jangan sampai itu dibiarkan sehingga kronis, berbahaya. Begitu. Kira-kira begitu. Bagus ya Pak. Kalau misalnya kita anggap hal yang aneh, jadinya kita merasa kayak menjauhi orang itu ya Pak. Kita merasa kayak penyakit mental, apa sih itu, kayak malah jadinya nggak ada treatmentnya gitu, nggak jadi kita approach gitu ya Pak ya.
Jadi gini, sekarang ini selama pandemi ini, wah gadget banyak gitu. Ya. Nah, semakin orang tua bilang, aduh, nggak boleh main gadget ya, itu dia Mm-mm. merasa sesuatu banget gadget itu. Suatu yang istimewa, suatu yang bagaimana. Ya. Akhirnya responnya jadi, wah, nggak seperti yang diharapkan. Tapi Iya. kalau itu hal yang biasa, ya seperti makan, minum, siklus ya biasa saja. Namanya manusia, pasti ada sakit fisik, ada sakit mental. Nah, tergantung sakitnya kronis atau tidak. Nah, kira-kira begitu. Jadi Iya. jangan menganggap sesuatu itu wah dahsyat, enggak. Sesuatu yang biasa saja. Yang perlu kita hadapi sebagaimana manusia dengan apa? Dengan tenang. Itu aja. Kira-kira begitu. Oke Pak, ayo Pak, langsung pertanyaan selanjutnya. Kita isi dulu Pak. Ayo, 1, 2, 3. Sama Ah, seri lagi. kita. Ayo Pak, 1, 2, 3. Wis, sekali lagi. Ayo Pak, 1, 2, 3. Aduh. Ayo Pak, Nah, tanya Pak. saya yang nanya ya. Iya Pak, betul Pak. Oke. Menurut Timothy nih sebagai mahasiswa, Iya Pak. apa hal yang positif, yang paling unik yang kamu dapatkan dari efek pandemi ini? Hal yang positif yang paling unik yang kamu dapatkan dari pandemi ini sebagai mahasiswa? Oh, hal spontaneous ya. Yang dari pandemi ya. Curious banget nih. Eh, hal positif ya Pak ya. Mungkin Timothy merasa sih kalau misalnya Timothy itu menjadi lebih konsisten ya Pak dalam itu, dan mental Timothy pun juga tertempa dengan baik gitu Pak. Kayak misalnya kan pas pertama kali deh Timothy dapat admission ya ke Tianjin University kan. Nah, Timothy pun upset banget tuh nggak bisa pergi. Jadi kan Timothy pun sebenarnya nggak punya rencana atau ekspektasi studi online kayak mana gitu kan. Nah, tapi karena udah kondisinya urgent banget nih, Timothy mulai tuh cari banyak konsep lain yang bisa Timothy terapkan untuk belajar online gitu. Nah, semuanya pun berurutan gitu, Pak. Kan belajar online deh. Timothy punya banyak waktu berjam-jam di rumah belajar sendiri. Bosan tuh, bosan banget, ke distract gitu kan. Nah, Timothy jangan sampai nih performa Timothy belajar akademik biasa jadi hancur atau ya nilai turun ya segala macam gitu kan. Nah, Timothy mulai juga tuh ambil langkah apa ya? Timothy teknik belajarnya mungkin secara database gitu ya, Pak, secara logis gitulah. Nah, satu rencana sudah selesai, lanjut rencana lain. Satu rencana udah selesai lagi, lanjut lagi yang lain. Jadi mungkin mental resistance Pak yang paling unik deh yang Timothy dapatkan, karena kan kondisi yang nggak menentu. Timothy udah prediksi sebenarnya Pak, kalau setahun ini selesai itu mujizat banget. Tapi Timothy juga prediksi, aduh udahlah ini langsung lah kita online aja lah. Kalau Timothy berharap ya Pak, kalau kedepannya itu mungkin di semester baru udah bisa offline Pak. Itulah Pak yang Timothy anggap paling positif ya Pak. Jadi lebih resisten ya. Ya Pak, jadi supaya ada perubahan keadaan langsung ambil tuh tindakan. Jangan sampai deh sampai apa ya nggak tahu mau ngapain kayak ngeblank gitu. Timothy sempat awalnya gitu kan kayak ada gap 2 bulan tuh sebelum kuliah kan. Nah, Timothy mikir panjang tuh gimana caranya supaya belajarnya lebih efektif dan ya aktivitas lain juga Pak. Gitu Pak. Keren, keren. Itu jadi tahan banting. Ah, ya, betul. Tahan banting. Oke Pak, kita lanjut nih Pak pertanyaan selanjutnya Pak. Oke Pak, sih lagi Pak. Ya. 1, Eh, 2, 3. Wah, apa tuh? Gunting nggak, Pak? ya. Oke lah, tanya lagi, Pak. Nah, Ya. saya simpel aja. Selama pandemi ini, eh, kamu teman dekat dan yang lain-lain, pernah nggak kamu mendapati bahwa mereka rasanya, waduh, ini punya udah mulai sakit mental nih? Kalau yang kalau misalnya Timothy sih anggapnya kalau waktu itu ya Pak, perspektif Timothy itu tentang penyakit mental itu sudah istilahnya tidak punya
kontrol terhadap perilaku sendiri, Pak. Jadi istilahnya lebih berat gitu. Nah, Timotius sih belum terlalu mikir kalau pemikiran kayak stres atau terlalu banyak pikiran itu Timotius anggap masih masalah biasa gitu kan. Jadi mungkin banyak teman yang Timotius tengok di story kan udah mulai gelisah misalnya, kesel deh sama berita gitu. Jadi Timotius ini kayaknya belum deh, Pak. Belum menemukan teman yang penyakit mentalnya itu udah mulai serius deh, Pak. Ya masih aman-aman lah, Pak. Ya. Karena apa? Ya perlu disurvei kan. Nah, setiap Ya. kita, oh lingkungan kita bagaimana nih? Oh masih tadi, oh berarti hanya upset saja. Nah, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi juga jangan sampai dibesar-besarkan. Oh ya lu mahasiswa nggak bisa begini. Oh mereka semua kena penyakit mental. Enggak. Tenang, tenang. Gitu. Jadi diri kita pun sudah masih bisa tahu mengcounter. Oh ya, yuk sama-sama positif yuk. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Ayo, Pak, lanjut lagi, Pak. Oke. Kita shoot lagi. Ya, Satu, 1, dua. 2, 3. Oke. Timothy tanya lagi nih, Pak. Timothy mau tanya nih, Pak. Apakah kesehatan mental itu, Pak, kalau misalnya nih ya, Pak, orang kena masalah kesehatan mental, apakah berpengaruh besar, Pak, terhadap masa depannya gitu, Pak? Kayak misalnya kan kalau orang sudah mulai stage berat nih, Pak, misalnya depresi gitu kan. Nah, apakah itu masa depannya istilahnya jadi terganggu gitu, Pak? Jadi suram misalnya kan, jadi istilahnya masa depannya nggak sesuai ekspektasi lagi gitu, Pak. Ya, sangat bisa. Sangat bisa. Ya. Nah, sama seperti halnya ketika orang sakit. Ketika sakitnya parah, dia jadi sangat tidak efektif. Ya. Begitu juga penyakit mental. Ketika penyakit mentalnya semakin parah, tidak ditangani, dia akan mempengaruhi bukan hanya dirinya saat sekarang ini, tapi juga masa depannya. Katakanlah ekstrimnya dia gila. Siapa mau bisa punya masa depan kalau dia sudah jadi gila? Nah, jadi ya bisa saja, sangat bisa. Saya punya ilustrasi. Kalau kita punya rumah nih, ini sekarang lagi musim hujan gitu ya. Waduh, ada bocor kecil nih, cuman kecil aja di atap kita nih, tetes kecil nih. Kita diemin nih, kita balik lagi 1 atau 2 tahun. Itu lubang yang kecil, itu jadi besar, malahan bisa menghancurkan atap rumah. Ya, betul. Jadi ya pasti berpengaruh. Cuman, nah sekecil apapun ya kita harus mulai itu diatasi, diberikan sebuah solusi, kira-kira seperti itu, supaya masa depannya tetap berjalan dengan baik dan malahan seperti sekarang yang kamu bilang lebih tahan banting karena kamu belajar, oh iya begini, oh saya sudah mengalami hal itu yang lebih dari sekarang, kira-kira seperti itu. Ya betul sih, Pak, ya, karena kalau satu masalah kecil yang kita anggap biasa nanti ke depannya pun efeknya lebih ngeri lagi ya, Pak, ya, nggak apa ya, awalnya nggak terdeteksi ya kan karena kita mungkin terlalu santai gitu, ke depannya jadi lebih buruk lagi nih. Oke, Pak, ini boleh, Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak. Ayo, Pak, kita switch lagi. Ya. 1, 2, 3. Wes, 1000 lah. Ya, 1, 2, 3. Seri lagi. 1, 2, 3. Wis, kalah pula saya, Pak. Aduh, tanya lagi nih. Nah, saya sih cuma tanya begini. Ya, Pak. Apa langkah ya mahasiswa dari persatuan pelajar ini untuk coba menangani setidaknya rescue P3K untuk teman-teman nih yang kelihatannya sudah mulai punya gangguan. Nah, ini kan khusus untuk Persatuan Pelajar Tiongkok di Tianjin. Berarti sudah tahu nih, kayak tadi teman kita di awal, oh hanya 5 yang di Tianjin, yang lainnya semua masih di Indonesia. Berarti kan datanya keren gitu. Nah, pernah nggak kita bikin P3K untuk tadi
setidaknya untuk check up mereka. Sejauh mana sih mereka punya kesehatan mental? Sudah belum ada program seperti itu? Oke. Oke, kalau untuk yang kayak gini sih gimana ya Pak? Kalau kita itu dari Tianjin ya Pak, kita selalu apa ya? Kita punya grup chat ya Pak. Terus ada kita masuk dari pengurus juga di Tianjin. Kita sih Pak ada buat meeting gitu ya, ada buat juga chat di grup gitu. Kita sekadar tanya deh Pak, ada nggak yang mau diceritain gitu kan? Ada nggak masalah yang mau diselesaikan bersama gitu kan? Apalagi di GPD Tianjin kan karena saking kondisinya sekarang itu mungkin banyak nggak menentu gitu Pak ya. Timothy sering dapat gitu pertanyaan kayak dari teman-teman yang baru nih Pak ya, kayak mana masalah ini gitu. Mereka kan pengen tahu gitu ya dari kita sendiri yang udah di Tianjin sama yang udah mengurus juga. Dan juga sih Pak dari Perumahan Pelajar Indonesia kita ada bidang kekonsuleran juga Pak. Jadi bisa membuka deh banyak eh, pintu untuk teman-teman yang ragu, yang merasa gelisah gitu, supaya teman-teman kita itu yang sudah dalam organisasi itu bisa bantu gitu, Pak. Ya, jadi organisasi Perumahan Pelajar ini bukan sekadar kayak mewadahi mahasiswa untuk misalnya kita tahu gitu kan sesama lain, tapi juga ya masalah dari kesehatan mental juga, Pak. Oke, dengan Ya, kata lain, Timothy sudah menjawab. Kalau teman-teman punya masalah, sudah ada wadahnya, ya betul. sudah ada platformnya, tinggal pilihan mau Ya, atau tidak mau. Mungkin nggak perlu di grup, tapi japri juga bisa. Tapi ya tadi, keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Tinggal kita gunakan saja. Berarti sudah ada. Keren. ya. Bagus sih Pak ya. Oke, teman-teman, banyak banget nih ya kita itu sudah terinspirasi dari Pak Yos ya kan. Timothy juga tahu banyak loh Pak dari Pak Yos ini tentang kesehatan mental. Mungkin boleh nih Pak terakhir Pak, Bapak boleh berikan motivasi nih Pak supaya mahasiswa tuh bisa resisten deh mentalnya supaya nggak kena masalah gitu Pak di masa pandemi ini. Oke, saya kutip salah satu orang berhasil di Tiongkok. Eh, kalau kita kenal namanya Jack Ma, tapi waktu saya ke Tiongkok banyak orang nggak tahu Jack Ma siapa, tapi taunya Manyun. Ya. Dia punya quotes, dia bilang hari ini kejam, besok bisa lebih kejam lagi, tapi esok lusa hari akan indah. Ya, dia sudah berproses untuk itu. Ya, sudah tahu dia salah satu orang yang berhasil di Tiongkok. Nah, mungkin itu yang kita sedang alami sekarang. Dan mungkin besok bisa lebih kejam lagi. Lebih bahaya lagi. Tapi pastilah hari depan, hari lusa itu akan ada hari yang indah. Tinggal bagaimana respon itu dari diri kita. Mulailah dengan apa? Sesuatu yang positif. Kalau anak sekarang ya, berapa banyak buku, itu susah. Tapi untuk menjadi informasi, nggak perlu buku juga bisa sekarang. Ada e-book, ada podcast, ada YouTube. Kembangkanlah belajar itu seumur hidup. Untuk kita bisa sehat, kita perlu makan 3 kali sehari. Plus, kalau mau mengendutkan badan, tambah snack-snack. Ya. Untuk otak dan hati pikiran kita, jiwa kita, ketenangan kita, juga perlu dikasih makan. Kasih makanlah dengan hal-hal yang positif. Tadi, bukan hanya belajar tentang misalkan Timothy di kimia, bukan hanya belajar kimia. Yuk belajar tentang apa? Leadership, belajar tentang organisasi, belajar tentang time management, belajar pengembangan diri. Karena itu juga nggak akan diajari di kuliah. Tapi ketika kalian dalam kehidupan, itu pasti ada pembelajaran. Nah, itu juga harus kasih makan. Lalu yang kedua, biasanya kita ada olahraga.
pikiran kita juga perlu dikasih olahraga. Dengan apa? Dengan masalah, dengan problema. Sehingga tadi resistennya lebih kuat. Saya bilang naik kelas kehidupan. Lalu yang ketiga, kita perlu balancing dengan apa? Dengan diri kita sendiri. Apa sih dengan diri kita sendiri? Ya, menerima diri kita, gambar diri kita. Dengan apa? Nyenengin diri kita. Enggak 100% menyenangkan diri kita. Karena sudah dikasih asupan, sudah olahraga, dikasih vitamin, perlu apa? Perlu juga relaksasi. Saya punya ini nih. Ada yang tahu nggak? Isinya, wah ini album-album, wah BTS. BTS, asik. Saya pinjem ini, bukan punya saya nih. Saya kebetulan pinjem Ya. dari seseorang. Nah, bagi dia, ini tuh berarti banget. Mungkin bagi yang lain aneh. Nah, lalu kalau saya kasih lihat, ini, bagian sekarang apa nih, jadul banget sih. Ya, betul, Pak. Tapi bagi orang zaman dulu, wah, happy banget nih. Nah, bagi saya, me time kalian itu penting. Jangan ikut-ikutan. Buatlah kebahagiaan sendiri. Walaupun tidak sama dengan orang lain, enggak apa. Tapi itu membuat kita bahagia. Bahagia itu bukan di show off. Medsos semua. Enggak. Kebahagiaan itu untuk dirasakan. Ya, betul banget. Enggak perlu mahal untuk bahagia. Enggak perlu sulit untuk bahagia. Tapi kita perlu mencari kebahagiaan kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan terlalu dengar kata orang. Karena hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan dan diri kita sendiri. Enggak terlalu banyak mau nyumbang kalau kita susah. Tapi kalau kita senang, kita bisa berbagi bagi-bagi orang. Untuk itu, buatlah diri kamu bahagia secukupnya. Buatlah membahagiakan orang lain sebanyaknya. Dan begitu. Yes, keren banget nih Pak, semua apa ya, ilustrasi dan banyak banget nih Pak kita dapat, dan clear deh, kita tahu kesehatan mental itu apa, cara-caranya, stage-nya, dan ya deh teman-teman, kita harus jaga deh, gak hanya kesehatan fisik ya, tapi juga kesehatan mental. Oke, thank you banget nih pada Pak Yos ya kan, udah mau sharing dan talks bareng kita. Teman-teman terinspirasi banget nih sama Pak Yos. Nah, teman-teman, masih banyak lagi nih series TNT menarik lainnya di YouTube Graffiti, dan jangan lupa juga follow IG DPT Tianjin, dan cek juga nih dan follow IG-nya Pak Yos ya di @yoyos Setiawan, dan juga spesial nih untuk Grahita Indonesia Digital, teman-teman bisa tengok tuh di Instagram, di Facebook juga @grahita_id, teman-teman bisa ikut programnya, konsultasi, dan banyak lagi tips menariknya dari Grahita Indonesia. Oke teman-teman, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Nantikan juga series TNT menarik selanjutnya. Oke, bye-bye semuanya.